Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pasek. Kita melanjutkan tadarusan Alkitab kita di episode kali ini. Dan seperti biasa, sebelum kita mulai, saya mengajak kita untuk satu hati kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat hari ini kami bisa melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Berikan kami hikmat marifat-Mu ya Roh Kudus, terangi kami, sehingga ayat-ayat yang kami baca sebentar bisa kami pahami, dan akhirnya kami juga paham dan mengerti bagaimana hidup yang menyenangkan Tuhan di sepanjang sisa hidup kami. Jangan satupun kami yang Kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, siapkan Alkitab kita, Yesaya 62 kalau tidak salah hari ini. Dan sambil kita menyiapkan Alkitab kita, kita memuji menyembah Tuhan dengan roh kita. Haleluya. Siapkan diri kita, mari sama-sama memuji, menyembah Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kembali kita memuji Tuhan, saudara. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih
tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari sama-sama kita sembah Tuhan sekarang. Kami memuji-Mu Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang perkasa, penasehat ajaib kami. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti-Mu, Allah yang hidup. Kami mau menyembah-Mu, memuji-Mu, sebab tiada Allah yang seperti-Mu. Hanya Kau Tuhan, kekasih jiwa kami. Kami memuji-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya atas hidup kami, sebab tiada yang seperti-Mu. Kami ada untuk-Mu Tuhan, memuji-Mu, melayani-Mu, menyembah-Mu. Haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Terpujilah nama Tuhan. God bless you. Ya, Bapak Ibu, kita akan membaca Yesaya pasal 62. Perikopnya diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Keselamatan Sion akan datang dengan segera. Ayat 1 bersama. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri. Dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran-Mu, dan semua raja akan melihat kemuliaan-Mu, dan orang akan menyebut Engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan, dan serban kerajaan di tangan Allah-Mu. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan lagi disebutkan yang sunyi, tapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami.
Sebab Tuhan telah berkenan kepadamu dan negerimu akan bersuami. Sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak dara, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan, demikianlah Allahmu akan girang hati atasmu. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang, dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem, dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Tuhan telah bersumpah demi tangan kanannya, demi tangan kekuatannya, sesungguhnya aku tidak akan memberi gandummu lagi sebagai makanan kepada musuhmu, dan sesungguhnya orang-orang asing tidak akan meminum air anggurmu yang telah kau hasilkan dengan bersusah-susah. Tapi orang yang menuainya akan memakannya juga, dan akan memuji-muji Tuhan. Dan orang yang mengumpulkannya akan meminumnya juga di pelataran-pelataran tempat kudusku. Berjalanlah melalui pintu-pintu gerbang. Persiapkanlah jalan bagi umat. Bukalah jalan raya. Singkirkanlah batu-batu. Tegakkanlah panji-panji untuk bangsa-bangsa. Sebab inilah yang telah diperdengarkan Tuhan sampai ke ujung bumi. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jerih payahnya akan bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Orang akan menyebutkan mereka sebagai bangsa kudus, orang-orang tebusan Tuhan, dan engkau akan disebutkan yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari Yesaya 62 yang barusan saya baca buat saudara? Berharap tadi Bapak Ibu juga baca ya. Kalau saya membaca tadi, saya seperti merasa ya, Yesaya ini sedang memperkatakan kata-kata iman yang baiknya. Memperkatakan kata-kata baik tentang Yerusalem, tentang Sion, tentang kota kudusnya Tuhan. Padahal Yesaya tahu bahwa yang akan terjadi sebentar atas Yerusalem, atas Sion, itu adalah hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang buruk. Tapi dia terus memperkatakan, dia mengimani, dia mengucapkan kata-kata yang indah, kata-kata iman itu. Bahasa-bahasa yang kita baca tadi. Di ayat 1 saja, saya sudah merasa ini yang harus disampaikan. Oleh karena Sion aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem aku tidak akan tinggal tenang, sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya, dan keselamatannya menyala seperti suluh. Ini kan diucapkan Yesaya ketika dia tahu Yerusalem akan hancur, saudara. Tapi dia juga merasa bahwa Tuhan akan pulihkan Yerusalem. Kelak, entah kapan Yesaya tidak tahu. Dan inilah yang diucapkan Yesaya. Inilah yang diperkatakan Yesaya. Inilah yang oleh banyak pendeta, termasuk saya, sering mengatakan yang disebut dengan iman. Iman adalah mempercayai sesuatu yang belum kelihatan, dan upah dari iman adalah melihat sesuatu yang kita percayai tadi. Yesaya tahu dari Tuhan bahwa Yerusalem akan hancur, tapi Yesaya juga tahu dari Tuhan bahwa Tuhan nanti akan pulihkan Yerusalem. Dan yang diimani oleh Yesaya bukan tentang Yerusalem ini dihancurkan, karena dia sudah tahu bahwa itu sudah ketetapan Tuhan. Maka yang ada di pikiran dia, yang ada di bayangan dia adalah Yerusalem yang nantinya akan dipulihkan Tuhan. Ini luar biasa, saudara. Sehingga ketika kita melihat ujungnya, ketika kita melihat hasil akhir yang akan Tuhan karyakan pada kita, pada hidup kita, maka kita akan bisa melewati meskipun besok kita sedang akan diizinkan Tuhan masuk padang gurun. Sebab kita tahu meskipun kita lewat padang gurun besok, padang gurun itu di depan mata kita, tapi kita tahu Tuhan akan menuntun kita bahwa di ujung mungkin belum kelihatan, di ujung padang gurun yang akan kita lalui yang belum kelihatan oleh kita, itu ada sebuah kota yang indah. Yesaya melihat itulah Yerusalem yang indah nanti dipulihkan Tuhan. Nah, bagaimana kita? Apakah kita punya hal beriman yang gila seperti Yesaya sampaikan dalam pasal 62 ini? Saya rasa enggak. Semua orang kalau melihat hidupnya berantakan, ya dia akan depresi, dia akan kecewa, dia akan marah sama Tuhan. So dia melewati hari-harinya yang penuh penderitaan itu dengan tanpa semangat, tanpa perbuatan, ya pasrah aja gitu.
sesuatu yang sangat disayangkan. Mestinya ketika kita lewat padang gurun, kita punya optimisme, kita akan dipulihkan Tuhan, maka ekspresi iman kita lebih gila sebelumnya, dari sebelum kita lewati padang gurun itu. Ini yang seringkali saya bahasakan dengan banyak bahasa, meskipun tidak keras gitu ya, kepada orang-orang di sekitar saya. Ya. Bahwa Bapak Ibu, pergumulan saya sebagai seorang gembala itu berat sekali. Dalam artian tanggung jawab saya untuk untuk memikul segala tanggung jawab yang harus dilewati oleh gereja. Mungkin masih sekitar 3 tahunan lagi itu padang gurun ini harus saya lewati. Tapi bukan berarti saya berpasrah diri, kecewa. Sebab kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke Dewe, hari Minggu di Dewe yang datang ibadah ke gereja nggak banyak, hanya segelintir orang. Orang-orang mungkin menganggap bahwa Pase dan gerejanya nggak keren, nggak banyak orang. Ya itu memang fakta. Tapi kalau saya sharingkan apa yang saya gumuli dan harus saya penuhi dalam setiap bulannya, orang-orang yang ngomong seperti itu ke saya dan melihat Dewe seperti itu akan diam mulutnya. Kenapa? Karena ternyata apa yang dilihat oleh mata itu, yang tidak mungkin dibayangkan itu, ternyata saya percaya lihat bantuan Tuhan, itu setiap bulan kita bisa melewatinya. Ya. Tapi saya melewatinya dengan tidak bersungut-sungut, gak seperti orang pasrah aja, ya udahlah jadilah seperti kehendak Tuhan. Enggak, saya terus bekerja. Apa yang saya lakukan setiap hari. Ya. Hari ini saja saya sudah buat 3 materi untuk channel YouTube The Warriors ini. Dan materinya bukan materi ece-ece, tapi materi pengajaran. Saya membuat materi tadi soal sekolah Alkitab kita. Bapak Ibu yang mau belajar teologi bersama saya bisa jadi member ya, dengan menjadi member sekolah Alkitab. Biaya bulanannya nggak sampai 50.000. Bapak Ibu dapat pembelajaran. Saya sedang memimpin mata kuliah baru, yakni teologi proper, teologi tentang Allah, doktrin tentang Allah. Saya baru buat materinya. Materi pertama, materi kedua, memang sudah punya sumber dasar materi, yakni materi yang dulu pernah saya ajar. Tapi materi itu dulu saya masih abu-abu, dalam artian saya belum punya pemahaman yang confirm banget soal Trinitas atau Tritunggal itu. Sehingga dalam materi yang lalu itu masih banyak harus yang saya koreksi. Karena apa yang saya sampaikan di materi lalu ketika saya masih mengajar teologi proper di STT kepada mahasiswa S1, itu sekarang ini tidak sesuai dengan pemahaman iman saya. Jadi harus ada beberapa yang saya revisi. Jadi relatif saya membuat materi yang baru. Dan saya juga barusan selesai membuat materi buat ibadah hari Minggu besok. Bapak Ibu, hari Minggu besok, setiap hari Minggu kita atau saya melayani 2 sesi pelayanan. Pelayanan pagi itu jam 6 lewat pelayanan digital, gereja online. Ya. Jam 6 pagi dan jam 11 gereja onsite, tapi juga di live streaming secara online. 2 khotbah itu jam 6, jam 11 saya menyiapkan khotbah yang berbeda. Dan maafkan saya, Bapak Ibu kalau boleh mendengar, khotbah saya jam 6, jam 11 itu bukan khotbah biasa. Bukan khotbah yang tidak butuh pendalaman. Ini khotbah yang dalam. Di jam 6 saya sedang mengkhotbahkan tentang Adam. Siapakah Adam? Sudah ada 2 episode karena ini khotbah seri. Bapak Ibu yang belum mengikutinya bisa dengarkan khotbah Minggu pagi saya minggu lalu tentang seri pertama tentang Adam. Minggu pagi besok seri kedua. Itu cukup dalam secara teologis. Apalagi khotbah yang jam 11, ini khotbah tentang Tritunggal yang saya pahami sekarang. Nah, Tritunggal yang saya pahami sekarang beda jauh dengan Tritunggal yang dipahami oleh banyak Kristen lainnya, banyak gereja pahami lainnya. Gereja memahami bahwa
Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Jadi Yesus itu di bumi adalah Allah yang menjadi daging. Tapi saya tidak berkata demikian hari ini. Yesus ketika jadi manusia, ya manusia. Dia manusia. Dia punya praeksistensi. Tapi praeksistensinya sebagai anak Allah, bukan Allah. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Allah. Tapi Yesus tidak sama dengan Yahweh yang adalah Allah sendiri. Yesus berkata, Bapa Allah lebih besar daripada aku. Jadi Yesus lebih rendah memang daripada Allah. Itu fakta Alkitab. Apa yang saya pahami sekarang itu berbeda jauh dengan apa yang dipahami oleh orang lain. Dan saya pelan-pelan sedang membagikannya. Nggak perlu cepet-cepet. Pelan-pelan saja banyak yang salah paham. Dan gampang banget kalau kita baca kolom komentarnya ada yang bilang saya sesat dan lain sebagainya. Saya cuma tertawa dan memaafkan saja. Bilang saya sesat padahal apa yang mereka pahami, itu yang mereka pahami hanya warisan saja. Mereka tidak menggali dengan sungguh-sungguh. Ya. Saya sedang mengajarkan. Soal mereka percaya apa tidak ya nggak kenapa-napa. Saya bilang kepada orang-orang yang bilang saya sesat, saya bilang terima kasih. Kalau dia minta maaf, saya bilang saya maafkan. Terus saya tambahi, biarlah nanti Tuhan ya yang menghakimi di antara kita. Ya, karena bagi saya meskipun saya menghakimi, dia sudah berkata saya sesat gitu. Jadi saya bilang, biarlah Tuhan nanti yang menghakimi antara kita. Ya. Kenapa saya ngomong gitu? Karena saya ingin mengajar saudara untuk tidak mudah menyesat-nyesatkan orang. Apalagi kalau saudara tidak tahu apa yang diajarkan orang itu. Tidak tahu tuh tidak tahu secara penuh. Bagaimana mungkin orang bisa menganggap saya sesat hanya dari satu pengajaran, atau saya sedang mengajarkan sesuatu yang saya rencanakan mungkin 30 apa 20 episode, 20 seri, tapi baru dengar 7, baru dengar 3 seri, atau bahkan cuma baru dengar 1 seri sudah bilang saya sesat. Gampang sekarang. Gampang sekali orang sekarang tuh gampang menyesat-nyesatkan orang. Ya, saya bilang ya supaya orang-orang itu berhati-hati dalam menyesat-nyesatkan orang. Supaya orang-orang lain juga berpikir panjang untuk menyesat-nyesatkan orang. Sebab saya pun, meskipun saya sadar bahwa namanya tafsiran bisa berbeda, tapi orang yang berbeda tafsiran dengan saya tidak bilang sesat. Biar pemahaman dia seperti itu. Saya menghargai aja. Ya. Nah, saudara, saya sedang buat materi yang cukup panjang. Cukup dalam. Inilah yang saya kerjakan ketika saya melewati apa yang namanya pergumulan tadi. Saya tidak tinggal diam. Saya terus mengucapkan kata-kata iman. Saya akan bisa menyelesaikan tanggung jawab. Bahkan kepada orang-orang yang terdekat, kepada istri dan anak-anak saya. Orang-orang yang sangat saya cintai dengan tulus. Bahkan hidup saya pun saya berikan buat mereka. Ya. Saya berkata, saya sudah punya mimpi. Kalau saya sudah bisa melewati semua ini dengan pertolongan Tuhan, saya sudah punya mimpi. Apa yang saya akan kerjakan? Saya bilang tadi ya, saya sedang punya tanggung jawab atas gereja kurang lebih 3 tahun. Dengan tanggung jawab yang tidak ringan. Kalau ngomongin rupiah itu berat sekali. Tapi saya mau lakukan apa yang saya bisa kerjakan. Seperti saya bilang tadi, saya buat materi. Mungkin Deep Talk with Pase, Tadarusan Alkitab ini adalah materi yang paling ringan. Karena saya hanya bergantung sama Roh Kudus saja. Tidak ada persiapan penggalian khusus. Bahkan sebelum saya rekaman ini, saya tidak membaca Yesaya 62. Sebab memang tujuan dari Tadarusan Alkitab ini ingin mengajar saudara bahwa orang awam sekalipun, itu kalau mau baca Alkitab dengan bergantung pada Roh Kudus bisa bantu dia untuk mengerti. Jadi saya tidak ada persiapan. Saya cuma berdoa bergantung pada Roh Kudus, dan itu doanya pun saya ucapkan bersama-sama dengan saudara tadi, supaya saudara juga memahami doa yang saya ucapkan. Perhatikan, kalau kau benar-benar mengikuti tadarusan ini. Meskipun ayat-ayatnya sama. Hari ini mirip dengan hari kemarin, mirip dengan lusa kemarin, mirip dengan besok, mirip dengan lusa ke depan. Tapi setiap hari ketika saya pimpin tadarusan, saya mendapatkan atau membagikan sesuatu yang beda. Baik itu cerita, kesaksian, beda. Saya ngomong hari ini nih, Yesaya 62, tiba-tiba saya ngomong hal-hal tadi. Saya percaya karena Roh Kudus yang taruh itu dalam hati saya. Saya melakukan banyak hal karena saya tidak mau bertopang bergantung penuh hanya kepada Tuhan. Meskipun bergantung penuh kepada Tuhan itu tidak salah, tapi saya tidak mau mengekspresikannya dengan hanya ongkang-ongkang kaki, bahasa orang Betawinya. Saya mau bekerja.
Bekerja yang saya pahami adalah berbagi kebenaran firman Tuhan. Karena saya hambanya, saya diberi karunia mengajar, saya bisa membaca Alkitab dengan sesuai hukum tafsir yang menurut saya bagus. Saya punya waktu, maka saya ambil waktu saya terbaik untuk menggali dan membagikan apa yang saya dapatkan itu kepada banyak orang lewat channel YouTube The Warriors ini. Saya kerjakan itu. Mirip seperti yang Yesaya sampaikan dalam pasal 62 ini. Seperti saya bilang tadi, Yesaya pasal 62 ini bicara mengenai Yesaya yang beriman, yang memperkatakan kata-kata iman. Meskipun dia tahu bahwa Yerusalem, Sion itu sebentar akan dihukum Tuhan, akan mengalami kehancuran, penderitaan, dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi dia juga beriman, dia tahu bahwa di masa depan Tuhan akan pulihkan semua tadi. Makanya dia yang ucapkan, yang dia sampaikan dalam Yesaya 62, hanya kata-kata yang baik, kata-kata iman yang baik. Bahwa Tuhan nanti akan pulihkan Sion. Kalimat itu tadi kan luar biasa, saudara. Kalau kita baca benar-benar. Tuhan akan memberikan saya nama yang baru. Nama yang ditentukan oleh Tuhan sendiri. Bahwa nanti Tuhan akan kembali menjadi suamiku. Ya, kata Yesaya, sehingga aku tidak lagi seperti seorang yang tidak bersuami. Ya, Tuhan akan membuatku dengan nama baru yang berkenan kepada Tuhan. Karena sebelumnya aku dianggap sunyi, maut, terpisah dengan Tuhan. Ini kata-kata yang luar biasa, saudara. Kata-kata yang indah. Terus Yesaya juga berkata, nanti kita akan disebutkan sebagai bangsa yang kudus. Orang-orang tebusan Allah. Dan kota kita yang hari ke depan ini akan menjadi kota yang hanya reruntuhan. Nantinya akan disebut kota yang dicari, kota yang tidak ditinggalkan. Pada faktanya, sebentar lagi Yesaya tahu dapat nubuatan dari Tuhan. Yerusalem akan menjadi kota yang kosong. Karena orang-orangnya akan dibuang ke Babel. Tapi Yesaya berkata, bukan kota yang ditinggali. Bukan kota yang ditinggal, yang dilupakan, tapi Yesaya berkata Yerusalem akan menjadi kota yang ditinggali, kota yang dicari. Ini luar biasa. Bagaimana hidupmu? Sedang apa dirimu? Sedang alami apa hidupmu? Jangan cuma lihat apa yang ada di depan kita. Mungkin yang di depan kita hal-hal yang tidak baik. Ada suami yang lagi terbujur kaku, ada istri yang lagi terbaring di rumah sakit, ada orang tua yang sudah tua dan pikun sakit-sakitan. Mungkin di depan kita adalah anak. Ada anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Mungkin di depan kita ada masa sebentar lagi kita akan pensiun. Mungkin di depan kita ada jualan yang sudah sepanjang hari tidak laku satu barang pun, belum menghasilkan 1 rupiah pun. Imani bahwa ada berkat nanti ketika kita beri yang terbaik buat Tuhan. Maka kalau kau sedang dagang dan hari ini ketika mendengarkan khotbah saya, daganganmu belum laku, ucapkan kata-kata iman. Berkat dari Tuhan dan Tuhan siapkan tepat pada waktunya. Waktu Tuhan indah buatku. Perkatakan kata-kata iman itu. Ya. Imani sungguh bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Meskipun saat ini kita lihat sepertinya Tuhan meninggalkan kita. Seperti Yesaya juga tahu bahwa sebentar lagi Tuhan akan meninggalkan Yehuda. Tapi Yesaya punya iman itu gak lama. Karena Yehuda, Israel adalah umat pilihannya. Tuhan pasti akan ampuni pada waktunya Tuhan nanti. Dan Yesaya mengucapkan iman seperti itu. Yesaya memperkatakan iman seperti itu. Dan saya mengajak saudara, kalau saudara sudah jadi orang yang benar, merasa bahwa hidupmu sudah hidup sesuai dengan perintah Tuhan, tidak berbuat dosa, dan hari-hari yang sedang kau lalui hari ini adalah hari-hari yang berat, hari-hari yang susah, imani sungguh bahwa rancangan Tuhan bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Maka mulailah perkatakan lewat lidah, mulutmu, dan hati pikiranmu bahwa yang damai sejahtera itulah yang terjadi. Aku diberkati, aku sehat, keluargaku diberkati. Kalau kau masih punya anak-anak yang menjadi tanggunganmu, katakan anak-anakmu akan menjadi anak-anak yang berhasil. Itu yang saya ucapkan setiap hari, saudara. Saya imani ketika saya menghantar anak-anak saya, drop mereka ke sekolah mereka. Sebelum saya turunin Sion, saya doakan dia. Sebelum saya turunin Silo, saya doakan mereka. Ketika mereka sudah turun semuanya, on the way pulang menuju ke rumah, dalam perjalanan, saya kembali melepaskan berkat saya.
tanpa didengar anak-anak saya. Kalau tadi didengar, mereka aminkan, saya mengucapkan iman saya. Bahwa Sean dan Shiloh nanti akan seperti burung Raja Wali. Akan jauh lebih dipakai Tuhan daripada aku. Akan jauh lebih bermakna, jadi berkat bagi banyak orang dibandingkan aku. Sean dan Shiloh akan menjadi anak-anak yang hebat luar biasa. Takut akan Tuhan. Koko dan adik, kakak dan adik yang hidup rukun dan damai. Itu saya perkatakan terus, saudara. Di depan mereka, mereka dengar, dan dalam iman saya kepada Tuhan. Itu yang saya ucapkan. Dalam pergumulan The Way ini, meskipun saya bilang tadi 3 tahun ke depan, masih 3 tahun lagi, saudara. Ya, saya baru bisa nafas lega. Kalau saya diberi umur panjang, setelah lewati 3 tahun ini, saya baru bisa lepas lega. Setelah kurun waktu hampir belasan tahun saya menjadi gembala The Way. Karena kita dulu masih belum punya tempat, meskipun diberikan gratis tempat pinjaman di ruko selama 5 tahun, kami tidak bayar sewa karena diberikan. Tapi saya juga merasa bahwa ada sesuatu yang belum sempurna gitu. Akhirnya saya beranikan diri untuk melangkah dengan iman, mengambil satu space cukup besar di apartemen Tripak yang sekarang jadi gereja kita. Rencana sudah disusun, tapi ketika baru buka, gereja baru buka karena baru direnovasi dan baru memulai, 2 bulan kemudian kita masuk masa pandemi COVID-19. Wah, itu saudara lupa sangat mengguncang karena semua yang ada di pemikiran saya ternyata tidak terjadi. Pindah rencananya akan membuat gereja semakin besar, ternyata gara-gara pandemi, bahkan jemaat yang tadinya sudah nyaman beribadah karena sudah 2 tahun, 3 tahun ini terbiasa lewat online, dan akhirnya mereka tidak datang lagi ibadah ke gereja. Ada beberapa yang masih mengikuti secara online, tapi saya nggak tahu kan kalau lewat online itu kan gimana. Ya. Tapi tadi, saudara, saya selama 3 tahun, 4 tahun ini sejak pandemi, saya terus memperkatakan kata-kata iman. Bahwa 7 tahun ini, ya, tersisa sejak pandemi kemarin, saya akan terus setia sama Tuhan. Saya membayangkan setelah selesai semua tanggung jawab saya, ya, sehingga gedung itu benar-benar menjadi milik gereja secara utuh, tapi tidak punya tanggungan lagi. Ya hanya maintenance, hanya bayar pajak dan lain sebagainya yang memang menjadi kewajiban kita sebagai warga negara. Saya bisa ngebayangin itu. Hidup saya secara apapun akan lebih tenang. Dan saya ngebayangin itu. Meskipun hari-hari ini apa yang saya saksikan di depan hari esok itu dengan dak-dikduk, tapi saya coba merubah itu semua dengan memandangnya ke 3 tahun ke depan. Saya bahkan sudah mulai berani mendeskripsikan mimpi saya setelah 3 tahun selesai tanggung jawab saya sebagai gembala di The Way ini, untuk menyelesaikan tanggung jawab saya sebagai pemimpin gereja dalam hal ya mencicil ya aset yang kita beli untuk gereja. Nah, setelah selesai 3 tahun ini, saya mulai ngebayang, saya tuliskan tuh, saya mau kemana, saya mau lakukan apa. Mimpi itu sudah saya bagikan kepada istri dan anak-anak saya. Bagi saya itu adalah kata-kata iman, atau sesuatu yang disebut dengan iman. Meskipun hari-hari ini masih 3 tahun ke depan, kayaknya saya masih lewati padang gurun, tapi saya ngebayangin masa depan setelah 3 tahun itu, sehingga ketika masih lewati padang gurun ini, saya masih bisa tersenyum, karena mata saya tidak melihat masalah, mata saya melihat janji Tuhan. Semoga saudara paham, Yesaya lakukan itu, sehingga dia paling tidak memperoleh hidup yang tenang, hidup yang bahagia. Yesaya tidak melihat Yehuda kembali dari pembuangan di Babel ke Yerusalem. Dia sudah mati sebelum itu terjadi. Tapi saya percaya Yesaya tetap mati dalam Tuhan, dalam kebahagiaan, dalam damai sejahtera. Karena meskipun dia mati, dia lihatnya bangsanya, bangsa yang dihancurkan oleh bangsa lain, bangsa kafir bahkan. Tapi dia tahu
di masa depan, bangsanya akan dipulihkan Tuhan. Yerusalem yang tadinya ditinggalkan oleh orang-orangnya karena semua dibuang ke Babel, akan menjadi kota yang ramai, kota yang tak lagi ditinggalkan. Semoga saudara paham, semoga saudara mengerti, dan mengimani seperti Yesaya, dan juga mengimani seperti apa yang saya lakukan hari-hari ini. Tundukkan kepala kita doa. Makasih Tuhan buat segala-galanya. Kami mengucap syukur, mampukan kami Roh Kudus bisa mengimplementasikan rema dan juga firman Tuhan yang kami baca dalam Yesaya 62 ini. Tolong kami Roh Kudus, agar kami cakap bukan cuma sebagai pendengar, tapi juga jadi pelaku firman. Ampuni salah dosa kami, Yesus. Tuhan Yesus, sekolah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, tiada yang lain hanya Kau. Dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Sampai jumpa di tadarusan besok. Dan Bapak Ibu saya undang untuk ikut terus atau join jadi member, karena saya akan mengajar tentang teologi yang proper. Ya, yuk Bapak Ibu belajar teologi. Jangan lagi kita jadi ngerasa cukup jadi orang Kristen biasa. Enggak cukup. Kalau kau ikuti pembelajaran saya di dalam sekolah Alkitab kita dengan jadi join membership channel YouTube The Warriors ini, Bapak Ibu akan paham bahwa menjadi seorang yang beragama Kristen tidak cukup membuatmu bisa selamat masuk ke surga. Semoga Bapak Ibu meresponnya. Kalau tidak suka dengan apa yang saya ajarkan, silakan belajar di tempat lain. Intinya dari lubuk hati yang paling dalam, saya kepengen semua yang mendengarkan saya jadi orang yang mengerti kebenaran dengan sungguh, karena belajar dengan sungguh. Jangan jadi orang yang cukup hanya sekedar beragama Kristen. Dan belajar kebenaran bisa di mana saja. Doa sama Roh Kudus, maka kau akan dipertemukan dengan guru yang benar, orang tua rohani yang benar, gereja yang benar. Kalau kau sudah berdoa dan itu mengarah pada Doe, mengarah pada saya, maka dengarkan saya. Yuk belajar bersama dengan saya. Sampai jumpa. God bless you. Haleluya.